Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Akidah Akhlak, yakni Bapak Fikri Farihin MPDI, sekaligus teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Langsung saja, saya atas nama Irodatul Jannah, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dari Kampus Institut Agama Islam Al-Qadiriyah Jember, akan mempresentasikan tentang makalah dari kelompok 2, yaitu tentang mata pelajaran Akidah Akhlak MTS kelas 8. Baik, langsung saja. Adapun yang akan dibahas yaitu yang pertama, bagaimana telaah buku Akidah Akhlak kelas 8 MTS bab 1 tentang Al-Quran dan keistimewaannya. Yang kedua yaitu bagaimana telaah buku Akidah Akhlak kelas 8 MTS bab 2 tentang mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Yang pertama yaitu bab 1 Al-Quran dan keistimewaannya. Adapun kompetensi intinya yaitu yang pertama menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga yaitu memahami pengetahuan antara faktual, konseptual, dan prosedural yang berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya yang terkait dengan fenomena dan kejadian yang tampak mata. Nah, yang keempat ini yaitu mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat dengan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Nah, setelah kompetisi inti yaitu ada kompetensi dasar 1.1 ini menghayati keutamaan Al-Quran, 2.1 mengamalkan sikap kecintaan kepada Al-Quran, 3.1 memahami sejarah, hakikat, dan keistimewaan Al-Quran, 4.1 mengomunikasikan contoh bukti-bukti keistimewaan Al-Quran. Adapun indikator pencapaian kompetensi yaitu 1.11 menghayati keutamaan Al-Quran sebagai kitab suci Allah. Yang 2.1.1 menunjukkan perilaku yang mencerminkan kecintaan kepada Al-Quran, menjelaskan sejarah diturunnya Al-Quran, menjelaskan pengertian Al-Quran, menunjukkan bukti-bukti tentang kebenaran Al-Quran, menguraikan isi pokok kandungan Al-Quran, menyimpulkan keistimewaan Al-Quran. Lalu yang terakhir yaitu menyajikan data dan fakta serta sumber tentang bukti-bukti keistimewaan Al-Quran. Nah, adapun sejarah diturunkannya Al-Quran di sini yaitu Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dalam jangka waktu kurang lebih itu 23 tahun yang melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Jadi dimulai dari bulan Ramadan ketika Nabi Muhammad SAW itu tengah bertaharus itu atau menyendiri maksudnya di Gua Hiro hingga wahyu terakhir ketika sedang melaksanakan haji wada'. Nah, surah-surah dan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad yaitu periodisasi turunnya Al-Quran. Nah, para ulum Al-Quran membagi sejarah turunnya Al-Quran dalam 2 periode.
Yang pertama yaitu periode sebelum hijrah, yang kedua periode sesudah hijrah. Adapun yang pertama pada periode sebelum hijrah itu periode Makkiyah atau periode Mekah, yaitu ayat Al-Quran yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW yang melakukan hijrah ke Madinah. Berjumlah 86 surah, diturunkan selama 12 tahun 5 bulan. Adapun periode yang kedua yaitu periode sesudah hijrah. Periode Madaniyah atau periode Madinah, yaitu ayat Al-Quran yang turun sesudah Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah yang berjumlah 28 surah, turunnya itu selama 9 tahun 9 bulan. Nah, adapun sejarah pembukuan Al-Quran di sini, yaitu ada 2 tahap. Yang pertama, ada Al-Quran pada masa Rasulullah. Yang kedua, ada tahap Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, pengertian dan hakikat Al-Quran di sini yaitu Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qoro'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Adapun menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizatnya dan bagi yang membacanya merupakan ibadah. Nah, Al-Quran juga mempunyai nama cukup banyak. Di antaranya nama-nama Al-Quran, nama lain Al-Quran adalah di antaranya ada Alkitab, yang kedua ada Al-Furqan, yang ketiga ada Az-Zik, yang keempat ada Al-Huda, yang kelima ada An-Nur, yang keenam ada Al-Bayyinah. Adapun hikmah diturunkannya Al-Quran di sini yaitu sebelum Al-Quran itu diturunkan, masyarakat Arab hidup dalam kegelapan. Nah, mereka itu juga disebut masyarakat jahiliyah karena tidak dapat memilih petunjuk dengan benar. Juga mereka banyak menyimpang dari agama tauhid yang telah diajarkan nabi-nabi pada sebelumnya. Nah, setelah Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup yang benar. Nah, sebagian mereka itu yang beriman dan sebagian ada yang menolak. Juga mereka yang semula menyembah berhala, kemudian mereka juga menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mau mengikuti ajaran Islam. Nah, dengan demikian hikmah diturunkan Al-Quran di sini adalah untuk menuntun manusia ke jalan yang benar agar selamat hidup di dunia maupun di akhirat. Baik, adapun pembahasan yang kedua yaitu tentang bab 2, mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Adapun kompetensi inti dari bab 2 tersebut sama juga di bab 1. Adapun untuk kompetensi dasarnya di sini yaitu 1.2 menghayati kebenaran adanya mukjizat serta kejadian luar biasa lainnya. Yang 2.2 menunjukkan sikap percaya diri dan tolong-menolong sebagai implementasi keimanan pada mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya, di antaranya karomah, maunah, dan irhas. 3.2 di sini menganalisis pengertian, contoh, dan hikmah mukjizat serta kejadian luar biasa lainnya. 4.2 mengomunikasikan contoh kisah tentang adanya mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Baik, yang pertama yaitu tentang pengertian mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Yang pertama yaitu mukjizat. Menurut bahasa, mukjizat berasal dari bahasa Arab a'jazah, berarti sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Nah, sedangkan menurut istilah, mukjizat berarti sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul Allah dalam rangka membuktikan dirinya adalah Nabi dan Rasul yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Yang kedua yaitu karomah.
Karomah adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada seseorang yang soleh dan taat kepadanya. Jadi karomah itu hanya diberikan kepada hamba-hamba pilihan oleh Allah yang termasuk waliullah atau kekasih Allah. Yang ketiga yaitu irhas. Irhas di sini adalah kejadian atau hal-hal yang istimewa terjadi pada diri calon rasul. Nah, biasanya irhas di sini itu terjadi sebelum seorang rasul dinyatakan kerasulannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu maunah. Maunah di sini adalah kemampuan luar biasa yang diberikan Allah kepada seorang mukmin untuk mengatasi suatu kesulitan. Nah, biasanya maunah di sini terjadi pada orang biasa berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir ini adalah hikmah adanya mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Nah, di antara hikmah yang dapat kita ambil dengan adanya mukjizat, karomah, irhas, dan juga maunah, di antaranya yaitu yang pertama, dapat melemahkan dan mengalahkan alasan, usaha, dan tipu daya orang-orang yang menentang dakwah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua juga bagi yang telah percaya kepada kenabian, maka mukjizat itu akan berfungsi untuk memperkuat iman serta menambah keyakinan kita akan menambah keyakinan kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membuktikan kebenaran Rasul yang diutus Allah dan ajaran-ajarannya. Yang keempat, mempertebal iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mendekatkan diri kepada Allah. Yang keenam, tidak takut akan kesulitan karena yakin bahwa Allah akan selalu memberikan pertolongan kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Yang ketujuh, sebagai bukti kebenaran Rasul yang diutus, bahwa ajaran dan pengangkatan diri seorang Rasul adalah benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, sebagai azab atau siksa bagi orang-orang kafir dan pelajaran bagi manusia lainnya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari materi tentang akidah akhlak MTS kelas 8. Apabila ada tutur kata yang kurang sopan atau kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dalam video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.